Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 17 April 2024. Sebelum kita mendengar renungan harian, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam Yeremia 51 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, jangan berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Saudara-saudara, tidak ada orang yang mengatakan sungguh enak, sungguh bahagia, sungguh sukacita ketika kita berada dalam pergumulan, berada di dalam penderitaan. Justru hidup kita sering menjadi khawatir, takut dengan kehidupan yang kita alami, dan bahkan kita merasa tidak tenang karena pergumulan penderitaan tersebut. Demikian juga halnya dengan umat Israel yang berada dalam pembuangan Babilonia. Mereka terbuang karena dosa-dosa mereka. Mereka merasa jauh dari Tuhan. Mereka merasa Tuhan tidak lagi peduli sekalipun mereka adalah umat Tuhan. Namun sekalipun mereka jauh daripada Tuhan, jauh dari Yerusalem, jauh dari bait suci menurut pemahaman mereka, tetapi Tuhan tidak pernah jauh dari mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menghendaki mereka melalui proses pembuangan. Di sana ada permenungan hidup, di sana ada introspeksi diri, supaya mereka merenungkan kembali jati diri mereka sebagai umat Tuhan yang selalu hidup dan dikendalikan oleh perkataan Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan umat Israel supaya mereka jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan persekutuan mereka melalui doa-doa dan seruan mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pendendam, bukanlah Tuhan yang pemarah, tetapi Tuhan yang maha pengampun, kasih-Nya jauh lebih besar daripada penghukumannya. Karena itu saudara-saudara, sepanjang umat Israel mau membangun persekutuan dengan Tuhan, sepanjang mereka mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Dan sekalipun mereka mau datang kepada Tuhan, kalau mereka tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, mereka tidak akan memperoleh keselamatan. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, pembuangan bukanlah akhir hidup mereka. Tetapi melalui pembuangan, mereka mau menyadarkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Supaya mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya mereka lebih memahami bahwa persekutuan mereka di bait suci di Yerusalem adalah salah satu cara supaya mereka menyadari jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Karena itu, kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti pernah kita mengalami keterpurukan hidup, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sepanjang di dalam hati kita, kita tanamkan pengorbanan Yesus, kasih Yesus, maka sepanjang itu kita akan memahami jati diri kita sebagai umat Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah jauh dari kita sepanjang kita dekat dengan Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, dan selalu berseru kepada Tuhan. Karena itu, hadirkanlah suasana Tuhan di dalam hatimu, di dalam hidupmu, melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita, supaya kita memperoleh tujuan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah menguatkan hati kami.
Hidup kami sering diperhadapkan dengan banyak persoalan pergumulan hidup. Tetapi kasih-Mu di dalam Yesus Kristus senantiasa menuntun kami kepada keselamatan. Kiranya damai sejahtera Tuhan tertanam di dalam hati kami. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa mewarnai kehidupan kami. Sehingga pergumulan, persoalan, tantangan, masalah bisa kami jalani seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam menjalani kehidupan kami satu hari ini. Engkau kuatkan kami, Engkau berkati kami, Engkau sertai kami Tuhan. Sehingga kami mampu menjalaninya di dalam tuntunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.